Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai materi di chapter 15 tentang ekuitas, dan nanti di akhir slide itu ada latihan conceptual analysis 15.2 yang saya ambil dari bukunya Keso dan kawan-kawan dengan judul buku Intermediate Accounting IFRS Edition edisi 3. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu bentuk organisasi perusahaan. Nah, bentuk organisasi bisnis itu terdiri dari kepemilikan, kemitraan, dan perusahaan. Nah, bentuk perusahaan ini adalah bentuk yang paling mendominasi. Perusahaan sejauh ini pemimpin dalam hal jumlah keseluruhan sumber daya, baik itu barang dan jasa yang diproduksi atau SDM yang dipekerjakan. Nah, bentuk perusahaan ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan dua bentuk lainnya. Dalam kurung di sini kepemilikan dan kemitraan. Nah, keuntungan utamanya adalah fasilitas untuk menarik dan mengumpulkan sejumlah modal besar. Nah, ini salah satu keuntungan dari bentuk perusahaan. Nah, bentuk perusahaan ini memiliki karakteristik. Yang pertama adalah pengaruh hukum perusahaan, yang kedua penggunaan sistem saham, dan yang ketiga pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Karakteristik yang pertama mengenai hukum perusahaan. Jadi, siapapun yang ingin mendirikan perusahaan biasanya harus mengirimkan dokumen persyaratannya kepada badan pemerintah. Dan nanti, kalau memenuhi semua persyaratan, maka badan pemerintah ini akan menerbitkan izin perusahaan. Nah, terlepas dari jumlah negara yang perusahaan yang memiliki divisi operasi, perusahaan tersebut hanya tergabung dalam satu negara, dan ini merupakan keuntungan perusahaan untuk bergabung, di mana hukum yang menguntungkan bagi bentuk perusahaan dari organisasi bisnis. Karakteristik yang selanjutnya ada sistem saham. Ekuitas dalam perusahaan itu umumnya terdiri dari sejumlah besar unit saham. Dalam kelas saham tertentu, masing-masing saham sama dengan setiap saham lainnya. Dan jika tidak ada ketentuan yang membatasi, setiap saham memiliki hak sebagai berikut. Yang A, pembagian secara proporsional dalam keuntungan dan kerugian. Kemudian yang B, pembagian secara proporsional dalam manajemen, seperti hak memilih direktur. Dan yang C, pembagian secara proporsional dalam aset perusahaan pada saat likuidasi. Dan yang D, pembagian secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru dalam kelas yang sama yang disebut hak memesan efek terlebih dahulu atau preemptive right. Nah, preemptive right ini adalah hak melindungi pemegang saham yang ada dari pengalihan kepemilikan secara tidak disengaja. Dan tanpa hak ini, pemegang saham mungkin berkurang kepemilikannya dengan penerbitan saham tambahan tanpa pengetahuan mereka dan pada harga yang tidak menguntungkan bagi mereka. Namun, banyak perusahaan telah menghilangkan hak ini dengan alasan hak ini merepotkan perusahaan dalam menerbitkan sejumlah besar saham tambahan, seperti yang sering mereka lakukan untuk mengakuisisi perusahaan lain. Karakteristik selanjutnya adalah berbagai kepentingan kepemilikan. Satu kelas saham harus mencerminkan kepentingan kepemilikan dasar. Nah, kelas saham itu disebut saham biasa. Saham biasa atau ordinary shares mencerminkan hak residual perusahaan yang menanggung resiko kerugian tertinggi dan menerima manfaat dari kesuksesan. Nah, selain saham biasa, ada juga saham preferred. Saham preferred adalah saham yang dibuat berdasarkan kontrak. Ketika pemegang saham mengorbankan hak tertentu sebagai imbalan atas
hak atau hak istimewa lainnya. Nah, biasanya ini adalah sebagai preferensi dividen. Selanjutnya kita bahas mengenai ekuitas. Nah, ekuitas ini adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Nah, ekuitas sering dikelompokkan pada laporan posisi keuangan ke dalam kategori berikut. Yang pertama, ada modal saham, kemudian premi saham, saldo laba, akumulasi penghasilan komprehensif lain, kemudian ada saham treasury, dan selanjutnya ada kepentingan non-pengendali. Nah, klasifikasi ini membantu pengguna laporan keuangan untuk lebih memahami hukum atau pembatasan lainnya yang terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen atau penggunaan lain mengenai ekuitasnya untuk tujuan tertentu. Nah, selain itu, perusahaan juga sering membuat perbedaan antara modal kontribusi dengan modal yang diperoleh. Modal kontribusi adalah jumlah total yang dibayarkan pada modal saham, atau dengan kata lain, jumlah yang diberikan oleh pemegang saham kepada perusahaan untuk digunakan pada bisnisnya. Nah, modal ini mencakup item-item seperti nilai pari semua saham yang beredar serta premi dikurangi diskonto penerbitan. Kemudian bagaimana dengan modal yang diperoleh? Modal yang diperoleh adalah modal yang berkembang dari operasi yang menguntungkan. Nah, modal ini terdiri atas semua laba yang tidak dibagikan yang terus diinvestasikan pada perusahaan. Nah, pada poin 3 itu ada namanya saldo laba atau retained earnings. Saldo laba ini merupakan modal yang diperoleh dari perusahaan. Nah, seperti yang penjelasan sebelumnya, ekuitas itu merupakan hak residual sehingga nilainya dikurangi dengan jumlah aset dan liabilitas perusahaan. Nah, selanjutnya mengenai penerbitan saham. Nah, akuntansi, di dalam akuntansi itu ada beberapa kendala yang terjadi pada penerbitan saham. Yang pertama, akuntansi untuk saham dengan nilai pari. Kemudian ada akuntansi untuk saham tanpa nilai pari, akuntansi saham untuk saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan efek lain atau penjualan lump sum. Kemudian ada akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam transaksi non-cash. Dan selanjutnya ada juga akuntansi untuk biaya penerbitan saham. Yang pertama adalah nilai pari saham. Jadi untuk menyajikan informasi yang diperlukan untuk penerbitan saham dengan nilai pari, perusahaan mengelola akun untuk setiap kelas saham sebagai berikut. Yang pertama untuk saham preferred atau saham biasa. Nah, kedua akun saham ini secara bersamaan mencerminkan nilai pari saham perusahaan yang diterbitkan. Nah, perusahaan mengkredit akun ini ketika dia menerbitkan saham. Dan tidak ada jurnal tambahan dalam akun ini kecuali jika menerbitkan saham tambahan atau menghentikannya. Kemudian yang kedua mengenai premi saham. Akun premi saham atau share premium ini menunjukkan kelebihan nilai pari yang dibayar oleh pemegang saham sebagai imbal hasil atas saham yang diterbitkan kepada perusahaan. Nah, setelah dibayarkan, kelebihan nilai pari menjadi bagian dari premi saham perusahaan. Individu yang memegang saham tidak memiliki klaim lebih besar atas kelebihan pembayaran dari
pada semua pemegang lainnya pada kelas saham yang sama. Selanjutnya ada saham tanpa nilai pari. Nah, penerbitan saham tanpa nilai pari itu ada dua alasan. Yang pertama, menghindari liabilitas kontingensi. Yang kedua, menghindari kebingungan antara pencatatan nilai pari dengan nilai wajar saham. Jika saham tidak memiliki nilai pari, perlakuan yang dipertanyakan dengan menggunakan nilai pari sebagai dasar untuk nilai wajar tidak pernah muncul. Nah, hal ini sangat menguntungkan saat mengeluarkan saham untuk item properti seperti aset tetap berwujud atau tidak berwujud. Nah, kerugian utama dari saham tanpa nilai pari adalah beberapa negara ini mengenakan pajak yang tinggi atas penerbitan saham ini. Selain itu, di beberapa negara, harga total saham tanpa nilai pari ini bisa dianggap sebagai modal yang legal, yang bisa mengurangi fleksibilitas dalam membayar dividen. Ilustrasi yang pertama, Video Electronic Corporation ya, dibentuk dengan 10.000 saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai pari. Nah, jika Video Electronic menerbitkan 500 saham untuk kas sebesar 10 per share, maka perusahaan akan membuat jurnal sebagai berikut. Di debit itu ada kas sebesar 5.000, kemudian di kredit itu ada modal saham sebesar 5.000. Nah, jika Video Electronic ini menerbitkan 500 saham lain untuk kas sebesar 11 per saham, maka jurnal yang dibuat oleh Video Electronic ini di debit akan tercantum nilai sebesar 5.500 dan modal saham sebesar 5.500. Saham tanpa nilai pari sebenarnya harus dibuat dalam akun pada harga penerbitan tanpa premi saham yang dilaporkan. Ilustrasi selanjutnya, jika perusahaan itu menerbitkan 1.000 saham dengan nilai yang dinyatakan sebesar 5 untuk kas sebesar 15 per saham, maka perusahaan itu akan membuat jurnal kas di debit sebesar 15.000, modal saham sebesar 5.000 dan ada premi di sini sebesar 10.000. Nah, sebagian besar perusahaan ini mencatat saham tanpa nilai pari dengan nilai yang dinyatakan jika ada saham dengan nilai pari sama dengan nilai yang dinyatakan. Yang ketiga ada saham yang diterbitkan dengan efek lain. Nah, ada dua metode yang dapat digunakan untuk alokasi. Yang pertama, metode proporsional. Nah, metode ini jika nilai wajar atau dasar nilai lainnya untuk menentukan nilai relatif tersedia untuk setiap class effect, maka perusahaan mengalokasikan jumlah lump sum yang diterima di antara class effect secara proporsional. Nah, metode yang kedua, metode incremental. Metode ini menggunakan nilai wajar effect sebagai dasar kelas yang diketahui dan mengalokasikan sisanya ke kelas yang tidak diketahui nilainya. Ini adalah definisi dari metode incremental. Yang keempat, saham yang diterbitkan dalam transaksi non-kas. Nah, aturan umumnya, perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain kas pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diukur dengan handal. Jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur dengan handal, maka menggunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Jadi kadangkala perusahaan itu membeli saham yang beredar. Alasannya, yang pertama adalah untuk memberikan distribusi efisiensi pajak atas kelebihan kas kepada pemegang saham. Maksudnya di sini adalah tarif pajak atas penjualan saham ke perusahaan oleh pemegang saham itu seringkali jauh lebih rendah dari tarif pajak biasa bagi
kebanyakan investor. Nah, alasan yang kedua adalah untuk meningkatkan laba per saham dan tingkat imbal hasil atas ekuitas. Selanjutnya, alasan yang ketiga, untuk memberikan saham pada kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi potensi kebutuhan merger. Kemudian yang keempat, untuk menggagalkan usaha pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Jadi dengan mengurangi jumlah saham yang dimiliki oleh publik, pemilik dan manajemen membatasi orang luar untuk mendapatkan pengendalian atau pengaruh yang signifikan. Kemudian yang kelima, untuk menciptakan pasar dan saham. Jadi seperti yang dicatat oleh salah satu eksekutif perusahaan seringkali mencoba untuk membangun sebuah lantai untuk sahamnya. Pembelian saham di pasar itu menciptakan permintaan, dan hal ini dapat menstabilkan harga saham atau pada kenyataannya meningkatkannya. Nah, inilah beberapa alasan perusahaan membeli saham yang beredar. Jadi ada beberapa perusahaan publik yang memilih untuk go private. Artinya dia menghapus kepemilikan publik secara penuh dengan membeli semua saham yang beredar. Nah, perusahaan sering menyelesaikan prosedur seperti itu melalui LBO, artinya atau leverage buyout, di mana perusahaan ini meminjam uang untuk membiayai pembelian kembali saham yang sudah beredar. Nah, setelah membeli kembali saham, perusahaan dapat menarik mereka atau menahannya dalam bentuk kas untuk diterbitkan kembali. Nah, jika tidak ditarik, maka saham tersebut disebut dengan saham treasury. Jadi secara teknis, saham treasury adalah saham milik perusahaan sendiri yang dibeli kembali setelah diterbitkan dan dibayar sepenuhnya. Yang perlu kita pahami di sini adalah saham treasury itu bukan merupakan suatu aset. Saat perusahaan membeli saham treasury, terjadi penurunan aset dan ekuitas, dan hal ini tidak tepat untuk menunjukkan bahwa perusahaan dapat memiliki bagian dari miliknya sendiri. Perusahaan itu bisa menjual saham treasury untuk mendapatkan dana, tetapi tidak mencantumkan saham treasury dalam laporan posisi keuangan. Jadi saat perusahaan membeli kembali beberapa sahamnya yang beredar, perusahaan belum memperoleh aset, melainkan mengurangi aset neto. Dan kepemilikan saham treasury itu tidak memberikan perusahaan hak untuk memilih, untuk menggunakan hak memesan efek terlebih dahulu sebagai pemegang saham, untuk menerima dividen tunai, atau untuk menerima aset atas likuidasi perusahaan. Jadi saham treasury itu pada dasarnya sama dengan saham biasa yang tidak dilepas. Dan tidak ada yang menganjurkan untuk mengklasifikasikan saham biasa yang belum diterbitkan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan. Pada CA 15.2, ini membahas penerbitan saham untuk tanah. Dalam soal ini disebutkan bahwa Martin Corporation berencana menerbitkan 3.000 saham miliknya sendiri dengan nilai pari saham 10 untuk 2 hektar tanah yang akan digunakan sebagai bangunan. Nah, di sini kita diminta untuk yang pertama, yang A, aturan umum apa yang harus diterapkan untuk menentukan nilai tanah yang seharusnya dicatat. Kemudian yang B, dalam keadaan apa transaksi ini harus dicatat pada nilai wajar tanah. Kemudian yang C, dalam keadaan apa transaksi ini harus dicatat pada nilai wajar dari saham yang diterbitkan. Kemudian yang D, asumsikan Martin dengan sengaja mencatat transaksi ini dengan jumlah yang lebih besar dari nilai wajar tanah dan sahamnya. Diskusikan situasi ini.
Berikut ini adalah solusi untuk soal CA 15.2, terutama untuk poin A. Nah, di poin A itu pertanyaannya, aturan umum apa yang harus diterapkan untuk menentukan nilai tanah yang seharusnya dicatat? Aturan umum yang diterapkan ketika saham dikeluarkan untuk jasa atau properti selain uang tunai adalah perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali nilai wajar tersebut tidak dapat diukur dengan handal. Nah, ketika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur dengan handal, maka gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Jika perusahaan tidak dapat segera menentukan nilai wajar saham yang dikeluarkannya atau properti atau layanan yang diterimanya, maka perusahaan harus menggunakan teknik penilaian yang tepat. Nah, ini bergantung pada data yang tersedia. Penilaian dapat didasarkan pada transaksi pasar yang melibatkan aset yang sebanding atau penggunaan diskonto arus kas masa depan yang diharapkan. Perusahaan harus menghindari penggunaan nilai buku atau yang dinyatakan sebagai dasar penilaian untuk transaksi ini. Ini adalah solusi untuk instruksi A. Untuk instruksi B, soal CA 15.2, terutama poin B, dalam keadaan apa transaksi ini harus dicatat pada nilai wajar tanah? Jadi jika nilai wajar tanah dapat diukur dengan handal, maka digunakan sebagai dasar pencatatan pertukaran. Nah, nilai wajar dapat ditentukan dengan mengamati harga jual tunai dari properti serupa atau melalui penilaian independen. Nah, ini solusi untuk soal CA 15.2 poin B. Berikut ini solusi untuk pertanyaan CA 15.2 poin C. Dalam keadaan apa transaksi ini harus dicatat pada nilai wajar dari saham yang diterbitkan? Jadi jika nilai wajar tanah tidak dapat diukur dengan handal, tetapi nilai wajar saham yang dikeluarkan dapat ditentukan, maka nilai wajar saham tersebut dapat digunakan sebagai dasar pencatatan. Nah, jika saham diperdagangkan di bursa, nilai wajar dapat ditentukan dari penjualan tunai saham pada hari itu. Kemudian, jika saham diperdagangkan secara bebas, maka harga jual atau penawaran terkini dapat digunakan untuk memperkirakan nilai wajar. Soal CL 15.2 untuk poin D, asumsikan Martin dengan sengaja mencatat transaksi ini dengan jumlah yang lebih besar dari nilai wajar tanah dan sahamnya. Diskusikan situasi ini. Jika Martin dengan sengaja mencatat transaksi ini pada jumlah yang lebih besar dari nilai wajar, maka aset dan ekuitas akan dilebih-lebihkan. Nah, penilaian ekuitas yang berlebihan dari nilai aset yang dikelompokkan ini disebut sebagai water sales. Kelebihan ini dapat dihilangkan dengan menuliskan aset yang dinilai terlalu tinggi dengan biaya yang sesuai ke akun ekuitas yang sesuai. Nah, ini adalah solusi untuk instruksi poin D. Demikian pembahasan untuk kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal atau ucapan yang tidak berkenan di para pendengar sekalian. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.